Shalom, selamat pagi. Terlebih dulu perkenalkan, nama saya Santi, saya dari kelas D semester 4. Saya membahas tentang riwayat Johann Heinrich Pestalozzi 1746 sampai 1827. Semoga kita sehat selalu, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di musim wabah corona ini. Ya, langsung saja kita masuk dalam riwayatnya ya, pembahasan riwayat Pestalozzi ini. Johann Heinrich Pestalozzi lahir dan dibesarkan di Zurich, salah satu dari 13 kanton yang digabungkan dalam Federasi Swiss. Walaupun secara resmi masing-masing kanton itu adalah mereka, namun kebanyakan penduduk Zurich sendiri jauh dari keadilan sosial. Mereka ini harus membayar pajak yang sangat besar, sehingga adanya jalan keluar dari lingkaran setan yang melanda kehidupan mereka setiap hari. Karena mereka tidak melihat adanya suatu pun cahaya harapan, maka laki-laki seringkali mabuk, ibu tidak mengurus rumah tangga dengan baik, dan anak-anak pun belajar untuk mengulangi keadaan buruk yang sama itu. Mereka ini jarang sekali bersekolah. Kalaupun ada sekolah, mutunya amat rendah. Keadaan sekolah di samping penindasan umum terhadap kaum petani Swiss, inilah lingkungan bagi kehidupan Pestalozzi yang lahir pada tanggal 12 Januari 1746 di Zurich, ketika gelombang penyiksaan melanda kampung halamannya diintai nenek moyangnya yang beragama Protestan berhasil meloloskan diri, dan mereka disambut dengan baik di kota Zurich. Ayahnya seorang doktor yang meninggal tak kala Henrik muda itu harus berusia 6 tahun. Kematian ayahnya itu menghasilkan dua dampak langsung atas Henry dan ibunya. Pertama, warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya hanya cukup untuk hidup sederhana sekali selama masa sampai masa kanak-kanak. Keadaan tumbuh Pestalozzi lebih, bahkan ia sering kali sakit. Hal ini berarti bahwa dia tidak mengambil bagian dalam permainan jasmani yang dikenal anak-anak laki-laki sebayanya. Pestalozzi mengunjungi kakeknya pada masa libur. Dengan mata sendiri ia melihat perbedaan menonjol antara keadaan rakyat dan kaum atas. Ia sangat marah karena bukti penting dasar yang terjadi ketika setiap harian ada. Agaknya pengalaman ini menanamkan hasratnya untuk menolong anak-anak malang tersebut untuk memperoleh pendidikan, karena dengan pendidikan itu dapat memungkinkan untuk mereka dibebaskan dari penindasan yang menjadikan pincang. Di bawah pengaruh kakeknya yang terkasih, ia ingin mempersiapkan diri mengikuti jejaknya. Tak kala ia masuk perguruan tinggi, ia lebih tertarik pada gaya menulis dan pikiran pengarang klasik, tentunya, ketimbang tata bahasa yang tampak kalah karangannya. Namun ia pernah
Namun ia pernah menerjemahkan karangan Demosthenes begitu tinggi mulutnya hingga terbitkan dalam majalah ilmu pengetahuan, tetapi tidak menjadi pendeta karena ia semakin ragu-ragu akan kesulitan jiwanya dengan sifat yang diperlukan untuk menjadi seorang pelayan firman. Kebanyakan kebenaran firman itu diperlukan lagi oleh pengalaman pahit yang ia alami tak kala ia membawakan khotbah depan klasis. Ia mendadak berhenti berkhotbah karena lupa liriknya. Sebelumnya ia berbuat kesalahan dalam memimpin para hadirin mengucap doa Bapa Kami. Dengan perasaan malu ia turun dari mimbar dan tidak rela naik lagi ke sana. Hasilnya ia menarik kembali surat permohonan untuk menjadi seorang pendeta. Lantas perhatiannya berkali ke bidang hukum. Menurut pihaknya sebagai seorang advokat ia dapat masuk ke dalam pemerintahan dan menyusun undang-undang yang memindah kaum rendah. Tetapi maksud baik itu pun gagal karena keterlibatan dalam kelompok politik yang dianggap radikal oleh para penguasa pemerintah Zurich. Nasib itu betul-betul profetis. Ia sering kali mengalami banyak kesulitan di kemudian hari, justru karena ketidakmampuannya mempertahankan seluk-seluk manajemen, khususnya manajemen keuangan. Anna Suhul berasal dari keluarga kaya, dan oleh karena itu keluarganya menentang pergaulan Anna dengan Pestalozzi, orang miskin pengangguran. Tetapi Pestalozzi tidak patah semangat membuktikan kepada keluarga Anna kalau dia mampu menjadi seperti yang mereka inginkan. Pestalozzi bekerja keras dan ia mampu mewujudkan yang diharapkan. Pernikahan mereka dirayakan di Gebeldorf pada tanggal 30 September 1769. Tak kala Pestalozzi berumur 24 tahun. Di Horop itu ingin mengadu nasib dengan mengharap tanah berdasarkan penggunaan metode mutakhir. Ia membajak padang rumput yang tidak dibajak sebelumnya dan menanam kentang dan biji semanggi. Tumbuhnya pertama ia akan menghasilkan makanan pokok dan kedua akan memperbaiki tetangga yang sudah lama hanya menganggap sendiri saja, tetapi seluruh tanah yang disedia, sedangkan bagian yang terbanyak itu dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan ternak. Apabila Pestalozzi membajak tanahnya, maka tindakan itu juga berarti bahwa tanah tersebut tidak boleh lagi dipakai sebagai padang rumput oleh semua gembala di sana, seperti yang terjadi sejak lama. Sesungguhnya desain ilmu pertanian praktek Pestalozzi itu dapat dipuji, namun dari sehubungan sosial, hal membajak tanah itu telah mengganggu hubungan dengan para tetangga karena menurut agar perkataan itu dibawa ke pengadilan. Di situ sang hakim meminta Pestalozzi menurut sang hakim hak membajak pada rumput kepunyaan Pestalozzi dipertahankan
Dari sudut hubungan sosial, ia gagal karena ia tidak lagi dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Sebagian besar mereka bersekongkol merendahkan nama pesologi dengan menyebarluaskan desah-desuh bahwa kebun pesologi tidak berhasil baik. Kegagalan pesologi dalam bidang pertanian tersebut lebih pahit lagi karena hal ini mengacung proyek pendidikan anak miskin yang harus diperkraksain 1 tahun selamanya, yaitu pada tahun 773. Meninggalnya kemalangan anak di sekitarnya dan melihat rumahnya yang sangat besar dan segalanya kosong, pesologi mendirikan sekolah bagi anak-anak miskin. Demi sekolah itu ia dapat melaksanakan 3 tujuan: memperbaiki akhlak para pembelajar, mendidik mereka untuk dapat membaca, menulis dan menghitung, dan melatih mereka memperoleh keterampilan pihak yang akan menolong mereka keluar dari kemelaratan. Bagaimananya proyek ini dinilai anak yang dididik oleh pesologi di Nolhort itu memperoleh keterampilan yang memperlengkapi mereka mencari rezeki. Di samping itu mereka melihat kasih yang terwujud dalam usaha pesologi. Lagi pula dilaporkan bahwa akhlak sejumlah anak dijadikan lebih sopan dan jujur. Sesudah kegagalan petani dan pengurusan sekolah, ia menghakimi diri sendiri karena kepercayaan anak kepadanya dilanggar. Tambah pula bahkan ia mempersalahkan diri karena kewarasan anak merosot. Pesologi tidak hanya merasa dirinya gagal sebagai suami, ia merasa dirinya gagal secara total sebagai seorang ayah pula. Tak kalah John Lee, anak tunggal mereka, lahir pada 1780. Pesologi berniat mendidiknya sesuai dengan asas-asas termuat dalam Emile. Karena begitu besar rasa hormatnya terhadap Rousseau, pada tahun 1779, yaitu 10 tahun sesudah Anna dan ia menikah, kehidupannya masuk ke dalam jurang. Ia melalaikan urusan rumah tangga, keadaannya gelap di Nolhort. Lebih parah lagi kalau seandainya Elizabeth tidak datang ke sana, seorang wanita muda yang bijaksana, efisien dan yang setuju sekali dengan pimpinan pesologi. Seorang teman yang tidak pernah meninggalkannya melaporkan bahwa menurut pendapat umumnya pesologi akan meninggal dunia di rumah miskin, bahkan di rumah sakit jiwa. Istrinya khawatir pula bahwa jika suaminya tidak waras lagi, kadang-kadang pesologi sendiri menganggap hidupnya ini tidak berguna, bukan seluruhnya adalah semacam kegilaan. Pesologi berkata dalam hal menggambarkan keadaan yang realistis. Pesologi keberatan kalau karyanya dianggap lelucon, melainkan lay on growth. Pesologi memperlihatkan suatu studi khusus tentang cara memperbarui masyarakat melalui sistem pendidikan yang mendidik anak-anak dengan membaca, menulis, berhitung, menerima latihan dalam hal moralitas, dan terampil khusus yang akan memperlengkapi menjadi masyarakat desa yang adil dan makmur. Pendidikan yang sesuai akhlak adalah jalan yang perlu dipakai untuk mewujudkan jati diri. Setelah menjadi revolusi pada tahun 1779,
berkobar dan rakyat pun dimerdekakan dari penindasan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pemerintah yang baru adalah Profesor V.A. Stapler, bekas dosen di Berner dalam bidang filsafat dan teologi dan teman psikologi sejak lama. Pada waktu itu psikologi ditawarkan menjadi kepala perguruan tinggi, namun ia menolak dan lebih memilih untuk menjadi kepala sekolah dasar. Psikologi memuat pelatihan atas kesempatan untuk memanfaatkan asas-asas pendidikan yang dikembangkan di Norfolk. Pada akhir bulan ini tahun 1799, setelah 7 bulan meninggal, staf psikologi mulai mengajar anak-anak paling miskin dalam sekolah Burgdorf. Tempat tinggal bagi psikologi disediakan oleh pemerintah di Burgdorf dalam suatu istilah tua. Titik berat pendidikan di Burgdorf bukanlah menyampaikan pengetahuan, melainkan proses belajar yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan. Metode psikologi wajib dipakai oleh semua sekolah di Swiss karena metode itu secara umum sangat menguntungkan dan khusus bagi masyarakat yang ditinggalkan oleh penggunungan. Pada tahun 1804 sekolah di Burgdorf dimulai dengan sekolah itu harus tutup serta anak-anak dipulangkan karena alasan politik. Hal itu menutup harapan psikologi untuk memperbaiki masyarakat dengan cara mendidik angkatan muda. Dampak pribadi psikologi atas para guru dan para belajar betul-betul bersifat moral dan beragama. Psikologi teladan hidup tentang teorinya bahwa seorang pendidik harus bertindak seperti seorang ayah dan berupa untuk menimbulkan rasa persaudaraan di antara murid. Psikologi berharap supaya semua kekuasaan para guru didasarkan pada kasih, bukan kekuatan. Mungkin sampai di sini saya yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.